Oke, eh, begini Dokter Irfan, stunting per definisi kan perawakan pendek ya. Ya, Lalu bagaimana cara menginterpretasi kalau perawakan pendek ini bukan bagian dari stunting? ya, Itu seperti apa? ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah eh, per definisi WHO sendiri, stunting adalah perawakan pendek di mana kalau kita plot di bawah min 2 standar deviasi tinggi badannya eh, disertai dengan malnutrisi, kesehatan suboptimal dan defisit kognitif di mana gangguannya terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Pertanyaannya, apakah semua pendek stunting? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua pendek itu adalah stunting. Ya, pendek banyak sebabnya. Bisa patologis atau tidak normal, bisa juga normal. Nah, pertanyaannya, aduh, ibu-ibu suka worry, suka bingung. Anak saya kira-kira normal nggak ya? Anak saya kira-kira stunting nggak ya? Jadi yang perlu kita pahami adalah tidak semua pendek itu adalah stunting. Ya, data disebutkan sekitar 60 sampai dengan 80% pendek yang ada sekarang adalah pendek yang normal atau kita sebut familial short stature. Ada juga pendek yang disebabkan oleh gangguan karena terlambatnya puber atau kita sebut dengan CDGP, sehingga tinggi badannya akan optimal atau masuk ke tinggi badan sebenarnya sesuai potensinya setelah dia puber, dan itu juga masih masuk normal. Dan stunting sendiri itu adalah pendek di mana pendek yang tidak normal, pendek karena malnutrisi, pendek karena gangguan kesehatan suboptimal, sering infeksi, mungkin imunisasinya kurang bagus, status nutrisinya tidak bagus, dan disertai dengan defisit kognitif di mana gangguannya pada 1000 HPK. Jadi tidak usah bingung dulu kalau misalnya anaknya pendek dan ternyata pendeknya tidak ada gangguan malnutrisi, pendeknya tidak ada masalah kesehatan suboptimal, ternyata pendeknya karena familial short stature atau karena keturunan misalnya, itu bukan masuk stunting. Dan pendek yang normal ini data yang ada menunjukkan sekitar 60 sampai dengan 80% itu adalah pendek yang normal, sedangkan pendek yang patologis sekitar 20 sampai dengan 30%. Ya nggak normal ya. Maksudnya pendek normal dan pendek yang nggak normal sekitar 20 sampai dengan 30%. Lalu begini, saya tertarik ya. Kalau batasan yang kita mesti harus warning ya, red flag ya, kita kasih bendera merah apabila kita bermasalah dengan masalah gizi dan lain sebagainya itu di 2 tahun pertama ya, Dr. Irfan. Tadi dikatakan kalau perawakan pendek itu kan bisa disebabkan oleh karena genetik ya. Kemudian ada constitutional delay of puberty ya, CDKP, atau memang pubertasnya terlambat, kayak gitu. Baru dia akan tinggi. Jadi kita seringkali mendapatkan anak yang pendek begitu dia masuk akil balik langsung tinggi. Itu sebenarnya normal ya. Normal. Nah, agak susahnya gini. Ini kan di 2 tahun. Kalau yang tadi kelainan hormonal itu kan kita mesti menunggu sampai dengan masa pubertas. Nah, yang 2 tahun pertama ini apa yang mesti diurus ini agar kita bisa tahu bahwa perawakan pendek ini bukan bagian dari stunting, Dr. Irfan? Ya, baik. Ini sangat menarik sekali ya. Kalau kurang dari 2 tahun pendek, berarti kira-kira normal nggak ya? Kalau di atas 2 tahun kan ya sudah, memang antara 2 tahun sampai dengan puber atau fase child itu memang yang berperan adalah hormon, dengan nutrisi yang kedua. Sedangkan kalau kurang dari 2 tahun, yang berperan nomor pertama adalah nutrisi, kemudian kesehatan, kemudian yang ketiga baru hormon, misalnya seperti hormon tiroid. Nah, bagaimana kita membedakan kalau kurang dari 2 tahun apakah pendek ini normal atau tidak? Ada beberapa tools yang kita bisa pakai. Satu, kita lihat dulu, kalau misalnya kita lihat pasiennya pendek, kita lihat dulu apakah kecepatan tumbuhnya normal atau tidak, atau growth velocity-nya normal atau tidak. Kemudian yang kedua, dari penampakan secara klinis kita lihat apakah ada dysmorphic atau tidak. Apakah dysmorphic ada, ya? Iya, apakah ada kelainan dysmorphic itu biasanya kelainan-kelainan yang disebabkan oleh hormon.
misalnya hipotiroid, sindrom Turner. Ya. Mungkin bisa kasih gambaran dysmorphic itu seperti apa, Dokter Irfan? Jadi dysmorphic itu biasanya ditandai dengan mongoloid face atau mongoloid face, mukanya mongoloid ya. face. Jadi bukan bermaksud ras ya, akan tetapi biasanya di lipatan matanya itu tidak ada epicanthus. Kemudian ada low set ear. Jadi normalnya kan kita antara telinga dan mata itu sejajar, tapi kalau dysmorphic face biasanya mongoloid face, tidak ada epicanthus atau tidak ada lipatan mata di sini, kemudian telinganya lebih rendah dibandingkan garis mata. Nah, itu semuanya masuk ke dysmorphic. Kemudian tanda-tanda kelainan hormonal yang lain misalnya seperti web neck, apakah ada atau tidak misalnya pada sindrom Turner. Web neck itu seperti apa, Dokter Irfan? Jadi seperti ada selaput di daerah leher sampai dengan dari leher, di daerah leher seperti ada selaput ya, selaput tambahan, itu disebut dengan web neck. Kalau yang nggak normal yang seperti apa, Dokter? Jadi yang nggak normal ada beberapa kelainan yang disebut dengan akondroplasia, di mana ada kelainan tulang panjangnya itu tidak bisa tumbuh dengan normal, akhirnya tulang panjangnya itu pendek. Jadi ekstremitas atau tangan kakinya pendek, tapi badannya aja yang panjang. Kalau kita ukur upper lower rasionya pasti akan lebih dari 1, bahkan bisa 2. Jadi itu yang selanjutnya. Kemudian kita bisa lihat berat badan per tinggi badannya. Jika berat badan per tinggi badannya lebih daripada normal, kita harus waspada. Apakah itu ada kelainan endokrin? Apabila berat badan per tinggi badannya atau BB per TB-nya kurang daripada normal, kita harus curiga kelainan yang lain, salah satunya yaitu malnutrisi. Ya. Kalau lebih, mungkin gizi lebih atau obesitas. Iya. Tapi justru itu yang mesti harus waspada, kelainan endokrin. Kelainan hormonal ya. Hormonal, iya. Contohnya seperti apa, Dokter Irfan? Kalau yang berat badan per tinggi badan, kalau kurang kita mikir malnutrisi. Iya. Tapi berat badan normalnya gimana sih penghitungannya, Dokter Irfan? Berat badan per tinggi badan biar para orang tua tahu bahwa menghitung apa sih sebenarnya berat badan dan tinggi badan itu? Iya. Balik lagi ya, sebenarnya kita ke berat ke monitoring. Jadi paling tidak kalau misalnya pada anak kurang dari 2 tahun itu per bulan atau per 3 bulan kita lakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala. Kemudian setelah kita ukur, kita plot ke kurva. Setelah kita plot ke kurva, kita tahu apakah berat badannya normal, tinggi badannya normal, dan apakah berat badan per tinggi badannya itu masuk dalam normal. Jika kita lihat anak ini ada gangguan pertumbuhan misalnya dengan perawakan pendek, akan tetapi kok berat badan per tinggi badannya normal, hati-hati, jangan-jangan ini masalahnya di hormonal, di endokrin. Ya, bukan masalah yang lain. Ya, dimana penampakan klinisnya juga pasti akan berbeda. Jika berat badan per tinggi badannya normal, anak ini pendek tapi tampak dia tidak kurus. Akan tapi kalau misalnya dengan anak pendek dan kurus, kita harus hati-hati. Kurang dari 2 tahun, pendek dan kurus, hati-hati, dimana berat badan per tinggi badannya itu kurang dari normal, kita harus waspada. Jangan-jangan memang ada masalah yang mendasari, misalnya malnutrisi kronis ataupun infeksi kronis ya. Setelah kita lakukan monitoring tiap 3 bulan misalnya untuk anak kurang dari 2 tahun, untuk berat badan per tinggi badannya, kita bisa interpretasi kurvanya. Jika berat badan ini turun dulu, kemudian disertai dengan tinggi badan yang turun, kemudian diikuti dengan berat badan per tinggi badan yang turun, kita harus waspada. Ini adalah stunting. Ya, kenapa? Karena perawakan pendek yang disertai dengan gangguan nutrisi terlebih dahulu, ataukah infeksi, ataukah kesehatan yang suboptimal, kita harus curiga itu adalah perawakan pendeknya karena stunting, bukan karena sesuatu yang normal, misalnya karena tinggi potensi genetiknya dari orang tua yang diwariskan memang pendek, bukan seperti itu. Karena itu monitoring dari berat badan, tinggi badan itu sangat penting dilakukan
dan kita lakukan plot di kurva. Sekarang sudah ada aplikasi Primaku. Setelah itu kita baru bisa interpretasi sebenarnya arahnya ini kemana ya. Kemudian satu lagi, untuk konsep pertumbuhan, kita bisa mengatakan bahwa pertumbuhan ini normal jika pertumbuhan ini paralel dengan kurva. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang disebut dengan perawatan, mana yang disebut dengan pertumbuhan. Ya, perawakan itu kita interpretasikan data ketika satu kali datang. Sedangkan pertumbuhan itu kita menginterpretasi minimal 2 titik. Ya, jadi kita bisa interpretasi kurvanya, dan kurva yang normal, pertumbuhan yang normal itu adalah pertumbuhan yang paralel dengan kurva. Jadi belum tentu ketika kita ukur satu kali di luar kurva kita sebut gangguan pertumbuhan yang abnormal. Tetap kita butuh beberapa titik, minimal 2 titik untuk tahu apakah pergerakan dari pertumbuhan ini normal atau tidak, apakah pergerakan dari pertumbuhan ini paralel atau tidak. Seperti itu mungkin, Dok. Oke. Sebelum kita akan mengarah ke kelainan hormon ya, Dr. Irfan, karena bidangnya Dr. Irfan adalah kelainan hormon. Kadangkala kita me-walk up atau mengecek ya masalah nutrisi pada pasien itu, bagaimana kualitasnya, kuantitasnya misalnya. Yang primernya di situ. Kemudian sekunder itu ada yang mencari apakah ada infeksi tuberkulosa atau TBC, infeksi saluran kemih, kemudian penyakit jantung bawaan. Itu bagaimana sih hubungan dengan ketika kita mencari sebab daripada stunting? Kan banyak yang kita lihat yang lagi pokoknya innya adalah anemia kekurangan zat besi kayak gitu. Gimana? Iya, jadi balik lagi ke definisi stunting ya, karena kalau kita interpretasi kurva, berat badan turun dulu, kemudian disertai dengan penurunan dari tinggi badan sehingga tinggi badan kurang dari min 2 standar deviasi. Biasanya disertai juga dengan penurunan dari berat badan per tinggi badan sehingga anaknya tampak kurus. Nah, turunnya berat badan itu harus kita interpretasi. Kenapa berat badan ini turun? Apakah murni karena nutrisi atau intiknya kurang, ataukah sifatnya sekunder? Apakah ada penyakit yang mendasari, misalnya penyakit jantung bawaan, di mana terjadi hipermetabolik, sehingga berat badannya sulit naik. Ketika berat badannya sulit naik atau terjadi growth faltering atau terjadi gagal tumbuh, maka yang terjadi adalah berat badan akan turun dulu, kemudian disertai dengan tinggi badan yang terganggu sampai dengan memotong 2 titik di kurva WHO, maka akan berlanjut ke selanjutnya yang kita sebut dengan FTT ya, atau failure to thrive ya. Jadi ada yang namanya growth faltering, yaitu naiknya berat badan kurang dari seharusnya. Ada yang disebut juga dengan failure to thrive atau gagal tumbuh. Gagal tumbuh itu biasanya disertai dengan memotong 2 titik pada kurva. Jadi kita berapa lama itu memotong 2 titik pada kurva itu? Nah, berapa lamanya memotong titik? Biasanya pada stunting atau pada gangguan malnutrisi atau gangguan tinggi badan, biasanya akan terlihat ketika berat badan turun 3 bulan atau 6 bulan pertama, biasanya baru akan terlihat tinggi badannya akan terganggu. Jadi tentunya dengan monitoring yang bagus kita bisa mendeteksi dini kapan terjadinya growth faltering atau terjadinya kenaikan berat badan yang kurang, sehingga kita bisa intervensi lebih dini. Nah, tetapi balik lagi, kenaikan berat badan yang sulit atau ada gangguan growth faltering, kita harus interpretasi apakah murni masalah nutrisi ataukah ada penyakit yang mendasari. Yang sering di Indonesia misalnya penyakit TBC itu ada salah satu penyakit infeksi kronis, kemudian ada infeksi saluran kencing, itu juga salah satu penyakit kronis di mana bisa mendasari terjadinya growth faltering atau kesulitan kenaikan berat badan pada 2 tahun pertama, sehingga jika tidak diatasi dari awal bisa memicu terjadinya stunting atau gangguan dari tinggi badan, sehingga muncul stunting dan bisa muncul gagal tumbuh di kemudian harinya.
Nah itu kan kalau per definisi WHO tadi itu perawakan pendek ya, stunting itu perawakan pendek. Konsep yang pertama adalah malnutrisi, ada gangguan kesehatan ya. Kemudian yang suboptimal apa tadi Dokter Ivan? Ya, gangguan kesehatan suboptimal artinya banyak infeksi. Banyak infeksi dan lain sebagainya. Berarti kita melakukan perunutan apakah pasien ini mengalami TBC, penyakit jantung bawaan, infeksi saluran kemih. Itu adalah bagian dari cara untuk mengetahui dia proses perawakan pendeknya ini hasil dari apa. Seperti itu ya. Betul. Prinsipnya adalah ketika kita ketemu pendek, ketika kita ketemu berat badan kurang dari min 2 standar deviasi, kita harus search, kita harus think, kita harus mikir ini kausanya apa, penyebabnya apa, dan kita bisa treat sesuai dengan etiologi. Jadi apakah semua perawakan pendek kita harus terapi nutrisi? Jawabannya adalah kita terapi sesuai dengan etiologi. Jika etiologi atau penyebabnya adalah nutrisi, kita terapi nutrisi. Jika etiologinya adalah infeksi, kita terapi infeksinya. Jika sebabnya adalah masalah hormonal, misalnya kurangnya hormon tiroid, kita terapi hormon tiroidnya. Jadi ketika kita dapatkan anak dengan gangguan perawakan pendek, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana dengan sebabnya, bagaimana dengan etiologinya. Kita perlu search, kita perlu cari, dan kita terapi sesuai dengan etiologi. Itu mungkin Dok. Oke, bagus. Satu lagi yang mungkin penting ya sehubungan dengan bidangnya Dr. Irfan, hormonal bagaimana Dok? Kalau kita bicara secara umum perawakan pendek yang menyangkut tadi kan udah dijelaskan ya. Kalau proporsional, tidak proporsional seperti apa? Ya. Kalau hormonal itu sendiri seperti apa? Apakah di 2 tahun pertama atau kita walk up-nya di setelah 2 tahun?